Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Sehat ya, harus luar biasa. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa Ibu pimpin langsung, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan absen. Ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir? Bagus ya, semuanya hadir. Nah, karena semuanya hadir, berarti tidak ada teman kalian yang ketinggalan pembelajaran hari ini. Nah, ada yang tahu apa yang kita akan pelajari hari ini? Ya, silakan Chandra. Benar sekali apa yang dikatakan Chandra, bahwa kita akan belajar mengenai manajemen. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama ada siswa diharapkan mampu untuk mendeskripsikan mengenai pengertian manajemen dengan baik. Yang kedua yaitu siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan masing-masing unsur-unsur manajemen dengan baik dan benar. Dan yang ketiga yaitu siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan masing-masing tingkatan manajemen dan fungsi manajemen dengan baik dan benar. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, ada yang tahu apa itu manajemen? Ya, silakan Anton. Benar sekali apa yang dikatakan Anton. Manajemen itu adalah sebuah tindakan atau seni untuk mengelola. Nah, manajemen merupakan istilah yang sangat sering kita dengar, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam organisasi, baik itu dalam perusahaan, kita mendengar kata manajemen. Manajemen itu merupakan suatu seni untuk mengelola atau mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan utama, baik itu dalam organisasi maupun perusahaan, melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Nah, efektif di sini diartikan bahwa cara yang paling mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan efisien di sini dimaksudkan bahwa suatu hasil yang diharapkan yang menghasilkan kebutuhan input yang paling sedikit. Nah, selanjutnya mengenai unsur-unsur manajemen, Ibu akan menayangkan sebuah video. Jadi kalian bisa tonton dan simak videonya. Nah, jadi itu video mengenai unsur-unsur manajemen. Ada yang bisa menyebutkan ada berapa unsur-unsur manajemen? Silakan acungkan tangannya. Silakan, Cindy. Benar sekali. Unsur-unsur manajemen itu ada 6. Yang pertama itu ada manusia, yang kedua itu ada uang, dan yang ketiga itu ada bahan, dan yang keempat itu ada metode, dan yang kelima itu ada mesin, dan yang keenam itu ada pasar.
Nah, jadi itu keenam unsur-unsur manajemen. Nah, ada yang bisa bantu Ibu lagi penjelasan mengenai unsur manajemen. Ya, silakan Dewi. Benar sekali apa yang dikatakan Dewi. Unsur manajemen yang pertama yaitu manusia. Manusia merupakan faktor yang paling penting karena manusia yang akan menjalankan proses manajemen untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dan yang kedua yaitu ada uang. Uang merupakan faktor yang terpenting juga karena uang untuk membiayai keperluan-keperluan yang akan dikeluarkan oleh proses manajemen. Dan yang selanjutnya yaitu ada bahan. Bahan di sini ada bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi yang akan digunakan pada saat proses manajemen. Dan yang selanjutnya yaitu metode. Metode merupakan suatu cara kerja yang akan dilakukan pada saat melakukan aktivitas. Dan yang keenam yaitu ada mesin. Mesin merupakan alat yang digunakan untuk melakukan proses manajemen. Dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada pasar. Pasar merupakan faktor untuk mendorong peningkatan kualitas produk dan juga dapat mengetahui daya beli dari suatu produk tersebut. Nah, di pasar juga tempat untuk memasarkan produk yang kita buat atau produksi. Jadi pasar merupakan tempat untuk menyebarluaskan produk yang kita buat. Nah, jadi itu penjelasan mengenai unsur-unsur manajemen. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penjelasan mengenai tingkat-tingkat manajemen. Nah, Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian bisa tonton dan disimak ya. Jadi itu tingkatan-tingkatan mengenai manajer. Nah, manajer dapat diartikan sebagai anggota organisasi yang menjalankan fungsi manajemen dengan cara mengkoordinasikan serta mengawasi pekerjaan pekerja-pekerja yang lainnya dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, ada yang bisa bantu Ibu untuk menyebutkan tingkatan-tingkatan manajemen? Ada yang bisa? Silakan ajukan tangannya. Ya, silakan. Ayo. Benar yang dikatakan Ayu, bahwa tingkatan manajemen itu ada 3. Yang pertama yaitu ada first line manager, dan yang kedua yaitu ada middle line manager, dan yang ketiga yaitu ada top manager. Nah, jadi yang selanjutnya ada yang bisa menjelaskan mengenai first line manager. Ada yang bisa? Silakan ajukan tangannya. Silakan, Sinta. Benar yang dikatakan oleh Sinta bahwa first line manager merupakan tingkatan yang paling bawah. Nah, first line manager ini bertugas untuk mengelola pekerja-pekerja yang ada di luar tingkat manajerial, yang meliputi orang-orang yang bekerja di bidang produksi dan pelayanan pada pelanggan. Nah, first line manager ini harus mempertanggungjawabkan pekerjaan karyawan-karyawan yang dipimpin oleh middle line manager. Nah, yang selanjutnya ada yang bisa menjelaskan mengenai apa itu middle line manager. Ya, silakan Aris. Benar yang dikatakan oleh Haris bahwa middle line manager itu merupakan tingkatan yang berada di antara top manager dan juga first line manager. Nah, middle line manager ini bertanggung jawab terhadap top manager dalam mengelola pekerjaan dari first line manager.
Nah, jadi yang selanjutnya ada yang bisa menjelaskan mengenai top manager itu apa? Silakan acungkan tangannya. Ya, Remi? Benar yang dikatakan Remi, bahwa top manager merupakan tingkatan yang paling tertinggi di antara struktur organisasi. Nah, top manager ini bertanggung jawab dalam membuat keputusan dan juga membuat rencana dan membuat tujuan yang ingin dicapai dalam suatu perusahaan. Nah, jadi itu mengenai tingkatan-tingkatan manajemen. Nah, sebagai contoh, dalam suatu pendidikan itu, manajer atau top manager itu adalah kepala sekolah, middle manager itu merupakan wakil kepala sekolah, dan first line manager itu adalah guru-guru. Jadi itu contoh-contoh dalam dunia pendidikan mengenai tingkatan-tingkatan manajemen. Nah, yang selanjutnya materi mengenai fungsi manajemen. Nah, agar kalian lebih memahami, Ibu akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Berarti setiap kelompok itu terdiri dari 4 anggota. Jadi, untuk materi Ibu akan bagi. Apakah kalian sudah mendapatkan kelompok? Sudah ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi kelompok 1 akan mendapatkan materi mengenai perencanaan, kelompok 2 akan mendapatkan materi mengenai pengorganisasian, dan kelompok 3 akan mendapatkan materi mengenai pelaksanaan, dan kelompok 4 akan mendapatkan materi mengenai pengawasan. Jadi kalian melakukan diskusi mengenai materi yang sudah Ibu bagikan. Untuk waktu diskusi Ibu kasih 3 menit. Jadi setelah diskusi, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan, dan kelompok lain akan bertanya jika belum mengerti. Silakan diskusi dimulai. Ya, kerja secara bersama ya. Setiap kelompok itu kerja sama-sama, bukan kerja sendiri, karena ini diskusi kelompok, bukan diskusi sendiri. Apakah sudah selesai melakukan diskusi? Dan karena udah waktu juga, baik, diskusi selesai ya. Nah, untuk kelompok 1, silakan perwakilannya mempresentasikan di depan. Nah, jadi benar apa yang dikatakan kelompok 1. Untuk kelompok yang lainnya, apa ada yang ingin menanggapi? Tidak, udah paham. Baik, untuk kelompok 1 dipersilakan duduk kembali. Nah, jadi benar yang dikatakan oleh kelompok 1 bahwa perencanaan itu merupakan fungsi dari manajemen yang meliputi mengenai penentuan arah dan tujuan perusahaan dan merancang strategi yang akan digunakan pada saat melakukan proses meraih tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, perencanaan merupakan faktor yang sangat penting karena tanpa adanya perencanaan, maka fungsi manajemen tidak akan berjalan secara lancar. Nah, dalam perencanaan ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu harus mempunyai arah dan maksud tujuan yang jelas. Dan yang kedua yaitu harus mengetahui tingkat keberhasilan yang dapat diukur. Dan yang ketiga perencanaan harus mempunyai rencana yang emang benar-benar bisa dicapai. Dan yang ketiga yaitu perencanaan harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan juga kemampuannya. Dan yang terakhir yaitu perencanaan harus memiliki batas waktu penyelesaian yang jelas. Nah, jadi itu penjelasan mengenai perencanaan. Jadi untuk kelompok selanjutnya, silakan untuk kelompok 2 dipresentasikan hasil diskusinya. Nah, jadi itu penjelasan mengenai kelompok 2. Untuk kelompok yang lain, apa ada tanggapan? Tidak? Sudah jelas? Baik, silakan. Untuk kelompok 2, silakan duduk. Nah, jadi benar yang dikatakan oleh kelompok 2 bahwa organisasi yang di sini merupakan suatu fungsi manajemen yang mana ketika manajer menentukan struktur organisasi bagi setiap orang dalam menentukan tugas apa yang harus diselesaikan dan strategi apa yang benar, dan juga siapa orangnya yang akan menyelesaikan. Nah, di dalam perusahaan contohnya yaitu terbentuk dalam suatu organisasi yang mana di setiap organisasi itu akan dibagi dalam setiap jabatan-jabatannya. Nah, jadi itu mengenai pengorganisasian. Nah, untuk selanjutnya silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan.
Nah, jadi benar yang dikatakan oleh kelompok 3 untuk bagian pelaksanaan. Nah, jadi untuk kelompok yang lain apa ada tanggapannya? Paham? Baik, karena paham, untuk kelompok 3 dipersilakan duduk. Nah, tadi kelompok 3 sudah menjelaskan sangat jelas. Jadi bahwa pada intinya semua anggota organisasi itu harus menyadari akan tugas dan tanggung jawab serta perannya masing-masing dalam melaksanakan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, pada intinya seluruh anggota ini berperan penting untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kelompok 4 dipersilakan untuk maju ke depan perwakilannya. Silakan. Nah, jadi benar apa yang dikatakan oleh kelompok 4. Untuk kelompok yang lain apa ada tanggapan? Tidak, semuanya sudah paham. Nah, jadi pengawasan merupakan fungsi dari manajemen yang bertujuan untuk melakukan pengamatan dan penilaian terhadap kinerja dari pelaksanaannya. Nah, pada intinya pengawasan merupakan atau bertujuan untuk mencegah penyimpangan dari perencanaan dan juga memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan serta menindak penyalahgunaan terhadap kekuasaan dalam organisasi. Nah, jadi itu penjelasan mengenai fungsi-fungsi manajemen. Untuk anak-anak apa ada yang ingin ditanyakan? Semuanya paham? Paham ya? Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberi kalian kuis. Untuk buku yang ada di atas meja tolong dimasukkan, semua pulpen tolong dimasukkan. Ibu akan memberikan pertanyaan. Nah, jadi siapa yang bisa menjawab akan Ibu beri nilai. Jadi gimana? Udah siap semua? Sudah ya? Nah, baik, Ibu akan memberikan pertanyaan untuk 3 orang. Nah, jadi pertanyaan yang pertama yaitu apa saja unsur-unsur manajemen? Silakan, ada yang bisa? Ya, silakan. Putri. Benar sekali apa yang dikatakan Putri. Unsur-unsur manajemen itu ada 6. Ada manusia, ada uang, ada bahan, ada metode, ada mesin, dan juga ada pasar. Oke, Putri dapat nilai plus. Dan yang selanjutnya Ibu akan ngasih untuk 2 orang lagi. Nah, berikan penjelasan mengenai tingkatan middle line manager. Ya, silakan Dewi. Benar sekali. Nah, yang terakhir yaitu apa itu manajemen? Ya, silakan Cindy. Benar sekali. Manajemen itu adalah sebuah tindakan atau strategi untuk mengelola ya. Nah, itu berarti udah. Nah, jadi itu kuis dari Ibu. Bagi yang belum mendapatkan nilai tes dari Ibu, tidak masalah, masih ada kesempatan di lain hari. Lebih semangat lagi untuk belajarnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Gimana? Semuanya sudah paham? Baik. Nah, ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Tony. Ya, benar sekali apa yang disimpulkan oleh Tony, bahwa lengkap banget dari materi pembelajaran hari ini. Nah, bahwa manajemen itu merupakan istilah yang sangat sering kita dengar, baik itu di perusahaan ataupun di organisasi. Jadi di manajemen itu terdapat unsur-unsur. Nah, jadi unsur-unsur manajemen itu ada manusia, ada uang, dan juga ada metode, ada bahan, ada mesin, dan juga ada pasar. Nah, selain itu ada pun tingkatan-tingkatan manajemen. Yang pertama itu first line manager, ada middle line manager, dan juga ada top manager. Nah, selain itu terdapat fungsi manajemen. Nah, di fungsi manajemen ini ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, dan juga pengawasan. Jadi itu mengenai konsep dari manajemen. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan ngasih kalian tes individu. Jadi
siap-siap. Nah, Ibu kasih waktu mengerjakannya 2 menit. Kerja sendiri ya, karena tes individu. Gimana, udah selesai? Waktunya sudah habis. Bisa dikumpulkan ya. Baik, sudah semua mengumpulkan? Sudah ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa. Nah, doa Ibu akan pimpin langsung. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang.